Halo Capricorn, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan karena ini general reading. Oke, let's stepping into Capricorn energi ya. Mohon bantuan semesta. Vibes untuk teman-teman Capricorn saat ini. Satu kartu. Oke. Capricorn kalian mendapatkan kartu indecision. Ya, tampaknya ada sebuah kebimbangan ya, ada sebuah kebimbangan, ada sebuah percabangan di sini ya. Itu kalian seperti bingung antara memilih A atau B gitu ya, antara memilih orang A atau B, intinya ada dua pilihan di hadapan kalian gitu ya. Ada dua jalur yang istilahnya membuat kalian bingung, kalian harus melewati yang mana, kanan atau kiri gitu ya. Ada sebuah kebimbangan di sini ya. Kalian masih belum pasti, kalian masih belum bisa uh, memastikan kalian harus ngapain gitu ya ke depan ya. Kembali lagi kita masih dalam ya suasana-suasana Merkuri retrograde ya. Jadi wajar saja kalau misalnya kita masih dalam kondisi berkabut ya pemikirannya, ide-idenya gitu ya, masih tidak tahu harus ngapain gitu ya. Karena kembali lagi Merkuri di sini masih dalam kondisi retrograde ya. Itu dengan adanya kartu indecision sini. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Capricorn saat ini. Mohon bantuan semesta. Satu kartu yang menunjukkan situasi Capricorn untuk saat ini. Oke, kalian mendapatkan kartu threaten. Seperti adanya ancaman ya. Di sini embarrass appearance gitu ya. Jadi seperti ada sebuah energi di mana kalian di sini melakukan sesuatu yang memalukan gitu ya, yang istilahnya mungkin di sini kalian seperti maju di depan umum gitu ya, lalu kalian tidak sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian itu merasa malu di sini ya. Itu dengan adanya kartu threaten di sini embarrass appearance gitu ya. Itu. Jadi tampaknya di sini ada sebuah kebingungan ya, ada sebuah kebingungan yang dimana mungkin ya itu tadi ya dengan adanya Mercury retrograde ya, kita maklumi saja teman-teman ya, nanti ketika Mercury retrograde ini intinya banyak kendala-kendala teknis yang terjadi gitu ya. Jadi saya rasa juga ya tidak perlu malu ya kalau memang itu kalian mungkin lagi di atas panggung, kalian lagi mungkin eh, merepresentasikan sesuatu gitu ya, mempresentasikan di depan pimpinan atau di depan teman-teman rekan kerja kalian gitu ya, lalu kalian menghadapi sebuah kendala teknis di situ yang membuat akhirnya kalian bingung gitu ya, istilahnya ya kalian harus ngapain gitu ya. Jadi di sini kalian tampaknya ya ada sebuah kebimbangan di sini ya, kenapa kok bisa ini terjadi gitu ya, dan itu sudah membuat kalian cukup malu gitu ya, embarrass appearance gitu ya, jadi penampilan yang ya jujur saja memalukan gitu ya mungkin bagi kalian gitu ya. Itu saya kurang tahu ini kaitannya dengan apa, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, tiga energi utama untuk teman-teman Capricorn di sini yang sedang kebingungan dan merasa uh, terancam malu di sini ya. Itu. Oke. Mohon bantuan semesta. Oke, langsung keluar dua kartu. Oke, saya ambil dua-duanya. Di sini kalian mendapatkan Three of Pentacles dan Eight of Cups untuk energi pertama. Oke, yang kedua kalian mendapatkan Knight of Swords. Lalu kemudian yang ketiga kalian mendapatkan Nine of Swords. Oke, bottom of the deck di sini the Strength, Leo energi ya.
Ya, dengan adanya The Strength di sini, tampaknya di sini kalian menguatkan mental kalian ya dengan adanya energi The Strength di sini. Kalian mungkin berusaha untuk tidak malu, kalian mungkin berusaha untuk menguatkan diri dengan adanya kartu The Strength di sini ya. Itu, dan itu menjadi bottom of the deck kalian. Jadi ini energi kalian ya di sini ya, Leo energi, kalian mengembodi Leo. Jadi tampaknya ada sebuah display yang kalian lakukan gitu ya di depan banyak orang gitu ya, dan kalian memberanikan diri gitu ya. Kembali lagi Jupiter di Leo ya, itu intinya kita semakin terdorong untuk memberanikan diri tampil di kalayak umum gitu ya, itu dengan adanya energi The Strength di sini ya. Itu, jadi kalian di sini seperti menampilkan sesuatu gitu ya, menampilkan sesuatu, dan benar saja teman-teman ya. Jadi ada sebuah display of work gitu ya. Jadi intinya Three of Pentacles di sini, orang ini menyajikan sebuah pertunjukan gitu ya, pertunjukan di mana dia memahat sebuah batu di depan penonton gitu ya. Dan di sini tampaknya kalian sudah melakukan itu dengan cukup hati-hati gitu ya. Kembali lagi di sini ada water triangle dan fire triangle gitu ya, dimana di sini kalian melakukan pekerjaan itu lebih pada passion dan menggunakan hati gitu ya. Kalian menampilkan itu, dan dengan adanya Eight of Cups di sini, itu dalam rangka untuk kalian mencari sesuatu yang membuat kalian bahagia gitu ya. Kalian menampilkan sesuatu di sini, mungkin di sini teman-teman yang konten kreator gitu ya, atau istilahnya kalian seorang artis atau entertainer gitu ya, kalian berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari diri kalian gitu ya di depan banyak orang gitu ya. Dan dengan adanya Eight of Cups di sini, kalian lebih pada pergi gitu ya, pergi untuk menampilkan ini itu dalam rangka kalian mencari sesuatu yang membuat kalian bahagia gitu ya. Itu, atau bisa jadi di sini Capricorn di sini sedang mengusahakan sesuatu untuk pergi meninggalkan sesuatu ya, dengan adanya Eight of Cups di sini ya. Nanti kita akan klarifikasi lebih dalam ya. Lalu kemudian energi yang kedua di sini adalah ada energi Knight of Cups ya, Aquarius, Libra, Gemini energi. Di sini ya, Knight of Swords, Knight of Swords di sini ya, Aquarius, Libra, Gemini energi. Knight of Swords di sini adalah sesuatu yang terburu-buru ya teman-teman ya, sesuatu yang terburu-buru kalian lakukan, kalian tidak berpikir panjang gitu ya. Kembali lagi Knight of Swords di sini, dia membawa misi dan dia seperti dikejar waktu gitu ya, sehingga dia memacu kuda ini begitu kencang gitu ya. Itu dengan adanya Knight of Swords, kalian melakukan sesuatu itu dengan terburu-buru gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ya, di energi ketiga di sini ada energi Nine of Swords. Ini adalah never ending nightmare ya. Jadi di sini kalian kepikiran sekali gitu ya, kalian kepikiran sekali sampai kalian tidak bisa tidur gitu ya, dengan adanya Nine of Swords di sini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi Nine of Swords adalah kita bangun, menyadari sebuah realita yang ada di depan kita gitu ya, bahwa apapun yang ada di pikiran kita, apa yang kita takutkan di pikiran kita itu tidaklah nyata gitu ya, dengan adanya Nine of Swords. Jadi kita diminta untuk bangun menghadapi realita gitu ya. Itu ya, dengan Nine of Swords. Oke, kita sekarang klarifikasi lebih lanjut ya, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi ini. Yang pertama Three of Pentacles dengan Eight of Cups, lalu Knight of Swords dan Nine of Swords. Ya, energi 88 ya teman-teman ya. 88 itu infinity simbol ya teman-teman ya. Apa yang kalian pancarkan keluar itu yang kembali pada kalian gitu ya. Dan uniknya teman-teman ya, posisinya kalau ini saya lihat dari pandangan saya ya, itu lebih pada ya seperti ini ya. Jadi Knight of Swords ini mengarah pada Eight of Cups dan Three of Pentacles di sini. Jadi ada sebuah kalian seperti terburu-buru untuk mengusahakan supaya kalian pergi
meninggalkan sesuatu gitu ya. Itu. Mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Mohon bantuan semesta untuk yang pertama klarifikasi Three of Pentacles dan Eight of Cups di sini. Wow. Nine of Swords lagi ya. Three of Pentacles dan Eight of Cups diklarifikasi oleh Nine of Swords. Lalu kemudian Five of Wands. Lalu kemudian The Hermit. Ya, The Hermit Virgo energi ya. Bottom of the deck di sini Temperance. Sagittarius energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck Temperance di sini ya, itu seperti teman-teman di sini ya di masa lalu gitu ya, kalian berusaha untuk bersabar gitu ya, berusaha untuk bersabar meskipun sebenarnya kalian di sini ya secara pemikiran kalian lumayan tersiksa gitu ya. Kalian lumayan tersiksa, kalian ada konflik batin gitu ya. Dan kalian di sini seperti mengalami itu kalian pendam sendiri gitu ya. Kalian tidak menceritakan ini pada seseorang gitu ya, terkait kalian mengusahakan untuk pergi dari sesuatu di sini ya. Itu diklarifikasi juga dengan Nine of Swords ya. Itu never ending nightmare ya, kalian seperti sangat sangat kepikiran sekali gitu ya, dan kalian di sini konflik dari dalam diri, konflik interest gitu ya, dan kalian dengan adanya Dharmi di sini kalian menghindari banyak orang gitu ya. Kalian lebih pada tidak menceritakan ini kepada siapapun gitu ya. Jadi kalian di sini berusaha untuk menahan, berusaha untuk bersabar untuk kalian tidak pergi meninggalkan sesuatu di sini teman-teman. Saya kurang tahu apa. Mungkin bisa jadi indecision di sini kalian masih bingung ya. Apakah kalian oke, aku deal untuk meninggalkan A kan gitu kan, lalu aku bergerak ke arah lain gitu ya, atau aku akan tetap stay di A gitu ya. Jadi ada sebuah keputusan gitu ya, dimana kalian di sini masih bimbang, dan itu membuat kalian stres dan tidak bisa tidur, membuat istilahnya kalian konflik gitu ya, dan kalian di sini lebih menyendiri gitu ya. Jadi kalian tidak ingin membicarakan ini dengan siapapun gitu ya, karena mungkin ya hal ini merupakan sesuatu hal yang memalukan gitu ya, embarrass appearance di sini ya. Oke, yang selanjutnya kita klarifikasi Knight of Swords ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi kedua di sini dengan adanya energi Knight of Swords, Aquarius, Libra, Gemini bagi teman-teman Capricorn. Oke, Knight of Swords diklarifikasi dengan The Moon. Ini Scorpio Cancer energi. Lalu kemudian Eight of Cups lagi ya. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Ya, bottom of the deck di sini Queen of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Ace of Pentacles di sini energi kalian juga ya, Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck Queen of Wands di sini ya, kalian seperti mengejar apa yang kalian inginkan gitu ya, tapi kalian di sini terburu-buru teman-teman. Kalian terburu-buru meninggalkan sesuatu gitu ya. Kalian terburu-buru, bukan terburu-buru ya, lebih pada kalian akhirnya
energinya itu gimana ya? Andai kata misalnya kalian di sini, ya itu tadi ya, seperti tampil di atas panggung gitu ya, lalu kemudian kalian melakukan sesuatu gitu ya, kalian display sesuatu gitu ya, kalian mempertontonkan sesuatu gitu ya, lalu kemudian ada sesuatu yang salah gitu ya, lalu kemudian itu membuat kalian malu di depan umum dan itu membuat kalian stres gitu ya, kalian bingung, lalu kemudian kalian dengan adanya Five di situ berkonflik gitu ya, dan The Hermit di sini lebih pada ya kalian akhirnya pergi menarik diri gitu ya, lalu kemudian Knight of Swords di sini diklarifikasi oleh Queen of Wands gitu ya, dimana Knight of Swords ini energi yang sangat cepat teman-teman, energi yang sangat cepat dan itu didukung dengan adanya Queen of Wands di sini ya, jadi kalian pergi tiba-tiba saja setelah kalian malu gitu ya, setelah kalian ada sesuatu hal yang memalukan yang kalian tampilkan di depan umum, lalu kalian tiba-tiba pergi begitu saja gitu ya, kalian pergi begitu saja dan kalian uh, intinya di sini ya pergi untuk ya pergi untuk mencari sesuatu hal yang lain gitu ya. Bentar, mohon klarifikasi Ace of Pentacles di sini semesta. Ace of Pentacles di sini, kenapa kok ada Ace of Pentacles di sini? Ace of Pentacles diklarifikasi dengan Three of Pentacles, lalu kemudian The Hangman, Pisces energi, jatuh, lalu kemudian Seven of Pentacles. Ya, jadi kalian di sini langsung secara tiba-tiba itu ya, kayak seperti itu tadi ya, kalian setelah kalian melakukan kesalahan di atas panggung gitu dan kalian menyadarinya gitu ya, lalu kalian berusaha untuk ya Knight of Pentacles ya, kalian berusaha untuk intinya berusaha untuk tetap cool gitu ya energinya ya, dengan adanya Queen of Wands di sini ya, itu ya. Jadi Ace of Pentacles jadi gini, Knight of Swords di sini ya, itu energi yang secara cepat dan tiba-tiba teman-teman, dan itu diklarifikasi dengan Queen of Wands. Queen of Wands di sini langsung tiba-tiba kalian menggunakan kekuatan charming kalian gitu ya, untuk tiba-tiba langsung mengalihkan perhatian penonton gitu ya. Itu lalu kemudian kalian memberanikan diri untuk istilahnya apa ya, kalian memberanikan diri untuk tetap mempertahankan gitu ya. Saya merasa bahwa Eight of Cup di sini adalah energi di mana kalian meninggalkan kesalahan. Maksudnya istilahnya gini, ketika terjadi sebuah kesalahan di panggung gitu ya, kalian langsung tiba-tiba langsung berbenah gitu ya, langsung berbenah dan berusaha untuk tidak berfokus pada kesalahan itu gitu ya. Lalu kemudian Ace of Pentacles di sini ternyata adalah diklarifikasi dengan material box, The Hangman, dan Seven of Pentacles. Jadi intinya kalian menganalisa ya di sini ya. Kalian tetap keep going gitu ya. Kalian sambil menganalisa gitu ya, sambil menganalisa kesalahan ini terkait kesalahan apa gitu ya. Itu.
dengan adanya energi net offshore di sini. Jadi ada sebuah intinya sesuatu hal yang kalian koreksi di sini ya. Ada sebuah kebingungan di masa lalu yang dimana yaitu yang membuat kalian akhirnya ya seperti energinya itu apa ya, kalian seperti tampil di atas panggung itu dengan tanpa briefing gitu loh teman-teman ya. Lalu kemudian kalian bingung, kalian mau ngapain gitu ya di atas panggung gitu ya, kalian harus tampil seperti apa gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba si pembawa acara ini lalu tiba-tiba memanggil kalian untuk naik ke atas panggung gitu ya. Dan kalian di sini naiklah kalian ke atas panggung gitu ya. Setelah itu kalian setelah naik ke atas panggung gitu ya, lalu tiba-tiba ya kalian berusaha untuk perform ya, kalian berusaha untuk perform, tapi ternyata benar saja ya ada sebuah miskomunikasi atau sebuah kesalahan teknis yang terjadi, dan itu kalian sadari gitu ya. Setelah kalian sadari itu lalu kemudian kalian tidak langsung turun dari panggung gitu enggak ya, tapi kalian tetap perform gitu ya, tapi kalian di sini berusaha untuk tidak berfokus pada kesalahan teknis itu gitu ya, sambil kalian di sini memperhatikan gitu ya, kira-kira yang salahnya di mana, terus kalian harus ngapain gitu ya. Jadi kalian di sini seperti mengalihkan sebuah apa itu, mengalihkan perhatian penonton gitu ya, supaya kalian tidak terlalu malu gitu ya, intinya gitu. Itu dengan adanya energi Ace of Pentacles di sini energinya ya. Oke, sekarang kita klarifikasi Nine of Swords. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Nine of Swords di sini. Nine of Swords diklarifikasi dengan Five of Cups. Lalu kemudian ya Nine of Cups. Lalu kemudian The High Priestess, yaitu Pisces energi ya, The High Priestess di sini ya. Bottom of the deck di sini Three of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck Three of Cups di sini ya, ini kalian seperti intinya kalian akhirnya menyadari gitu ya apa yang menjadi kesalahan kalian. Jadi intinya di sini kalian berhasil kok teman-teman ya. Kalian berhasil, kalian melakukan selebrasi gitu ya, dan ternyata di sini bisa jadi juga ada sebuah clarity yang terjadi ya, kejelasan yang terjadi bahwa ini disebabkan oleh pihak ketiga gitu ya, kesalahan ini gitu ya, sehingga membuat kalian malu di atas panggung gitu ya. Kembali lagi Three of Cups di sini adalah bisa jadi ini adalah energi pihak ketiga ya, tapi di sini keterangannya di sini adalah abundance gitu ya. Jadi intinya kalian di sini tetap kok, tetap akhirnya kalian tetap mendapatkan bayaran kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini seorang performer di atas panggung gitu ya, kalian tetap mendapatkan bayaran kalian gitu ya, tapi kalian di sini akhirnya mengetahui gitu ya, mengetahui kesalahan yang terjadi itu apa gitu ya. Lalu kemudian Nine of Cups di sini itu intinya ada sebuah apa ya, wish fulfillment yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi ada sebuah kebanggaan karena kalian mendengarkan intuisi kalian ya. Jadi seperti tadi ya, ketika sebuah kesalahan terjadi di atas panggung gitu ya, kalian langsung secara sigap itu langsung berusaha untuk tidak menunjukkan kalau misalnya pada penonton itu ada sebuah kesalahan gitu ya. Kalian tetap cool gitu ya, tetap keep going gitu ya, sambil kalian menganalisa. Lalu kemudian setelah acara gitu ya, kalian sudah mendapatkan bayarannya, dan ternyata si pihak ketiga nih atau siapapun kulpritnya ini ya, yang tidak membriefing kalian atau apapun itu gitu ya, itu
menyelamati kalian gitu loh. Jadi istilahnya ya congrats ya, kamu akhirnya bisa perform gini-gini dan bisa jadi orang ini minta maaf gitu ya pada kalian gitu ya. Tapi ya kalian di sini terlanjur sudah jengkel gitu ya. Tapi di sini di sisi lain kalian bersyukur gitu ya. Kalian bersyukur bahwa kalian mendengarkan intuisi kalian ketika kalian di atas panggung tadi ya. Itu. Energinya itu seperti itu ya teman-teman. Ada sebuah hal yang relief ketika kalian menghadapi sebuah indecision, menghadapi sebuah sesuatu hal yang unknown, sesuatu hal atau dunia yang belum kalian ketahui ke depannya itu bakal gimana gitu ya. Lalu kalian di sini memilih untuk tidak panik, tapi memilih untuk segera saja menganalisa apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Bagusnya itu teman-teman ya, energinya itu. Dan benar saja ternyata kalian menemukan ada banyak kejanggalan, banyak kesalahan teknis, banyak kekurangan dari pihak ketiga, nggak ada informasi dari pihak ketiga, jadi banyak kebocoran-kebocoran atau kesalahan-kesalahan di balik layar yang kalian temukan di sini. Tapi kalian di sini merasa beruntung bahwa kalian ketika kesalahan itu terjadi, kalian mendengarkan intuisi kalian gitu ya, dan kalian akhirnya ya tidak begitu malu akhirnya ya. Kalian istilahnya di sini lebih pada mengatasi itu dengan ya kalian dengan sigap mendengarkan intuisi kalian itu tadi gitu ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan komen dari semesta ya. Mohon bantuan semesta. Komennya terkait Capricorn di sini yang ya baru saja mungkin ada sebuah kendala teknis yang membuatnya malu, tapi akhirnya di sini mereka bisa mengatasinya dengan baik, gitu ya. Oke. Saran pertama, Ten of Pentacles. Lalu kemudian yang kedua ada King of Cups. Lalu kemudian Page of Swords. Bottom of the deck di sini Three of Pentacles ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Three of Pentacles di sini lebih pada ya perbanyak lagi. Saya merasakan gini ya. Untuk energi saran dari semesta di sini adalah perbanyak latihan gitu ya. Saya merasa intinya itu teman-teman ya. Perbanyak latihan dan berfokuslah pada intinya adalah impian kalian gitu ya. Dengan adanya kalian melakukan sebuah performance ini ya. Itu. Jadi di sini jangan ragu-ragu untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu ya, bahwa apapun ini kalian tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi kembali lagi Three of Pentacles di sini adalah kerjasama teman-teman ya. Jadi kalian di sini diminta untuk lebih apa ya, lebih tidak individualis. Bukan karena kalian orang yang individualis ya, bukan, tapi lebih pada memberdayakan atau istilahnya apa ya, energinya itu lebih pada ya kalian tidak sendiri gitu loh, tidak harus ini kalian hadapi sendiri gitu loh. Kalian punya tim, tentunya kalau kalian ingin perform gitu ya, tentunya nanti di backstage gitu ya, ketika lagi gladi bersih gitu ya, itu manfaatkan mereka teman-teman, manfaatkan tim itu untuk menganalisa apapun itu gitu ya, yang berpotensi menimbulkan kesalahan gitu ya, sehingga kalian ketika nanti tiba waktunya perform kalian tidak melakukan kesalahan itu lagi gitu ya, dan kesalahan itu sudah teratasi gitu ya. Dan di sini semesta ya tadi ya, Ten of Pentacles, King of Cups, dan Page of Swords di sini ya. Jadi intinya ya Page of Swords di sini lebih pada itu tadi ya, pelajari lagi gitu ya, pelajari lagi gitu ya, kuatkan mental kalian gitu ya, dan kalian berfokuslah pada intinya kalian bekerja di sini tetaplah berfokus pada membangun sebuah apa ya, kerajaan material atau istilahnya
sesuatu hal yang bisa dinikmati oleh keluarga kalian gitu ya. Jadi intinya di sini tidak perlu intinya malu gitu ya, tidak perlu ini apa itu khawatir gitu ya kalau misalnya terjadi kesalahan teknis gitu ya. Kalian tetap berfokus pada ya kalian melakukan ini demi keluarga gitu ya. Otomatis kalian di situ juga akan lebih komit ya dalam pekerjaan itu gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi di sini dengan kartu indecision di sini ada teman-teman yang mungkin berdiri di dua dunia ya teman-teman ya, atau istilahnya di sini kalian tidak fully komit akan pekerjaan kalian gitu ya. Jadi akhirnya setengah-setengah sehingga akhirnya banyak kendala teknis yang muncul gitu ya. Jadi di sini semesta seperti berkata, ayo komit, latihan lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini adalah seorang performer gitu ya, coba simulasikan lagi atau bagaimana istilahnya kalian mencoba untuk bekerja sama tadi ya dengan adanya Three of Pentacles gitu ya, memanfaatkan tim yang kalian miliki gitu ya untuk berlatih kembali sehingga nanti ke depan tidak perlu terjadi yang namanya kendala teknis, kesalahan teknis atau apapun itu yang membuat kalian malu gitu ya atau membuat merugikan kalian lah intinya ya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta monologi oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Kalian mendapatkan Void of Course Moon. Jadi nothing will come of this situation. Jadi intinya ketika kalian di sini tidak berkomitmen gitu ya, kalian masih bingung, kalian masih ragu-ragu untuk all in dalam sebuah pekerjaan gitu ya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa teman-teman ya. Jadi intinya yang ada malah ya kalian malu ya kalau misalnya akhirnya kalian tidak fokus dalam persiapan atau apapun yang kalian kerjakan ini ya, lalu kemudian ketika hasilnya itu keluar ternyata masih ada kendala teknis atau kesalahan apapun yang terjadi meskipun kecil gitu ya, tapi orang pasti bakal notice gitu ya, dan akhirnya kalian tidak mendapatkan apa-apa. Beda kalau misalnya kalian sudah satu hati mantap gitu ya maju ke depan melakukan satu pekerjaan itu dengan sepenuh jiwa dan raga gitu ya, lahir dan batin gitu ya, tentunya kalian tidak akan ragu-ragu untuk istilahnya all out gitu ya. Jadi kalian akan berlatih siang dan malam gitu ya sampai akhirnya ketika performer waktunya perform tiba itu kalian sudah tidak lagi khawatir ya akan adanya kendala teknis gitu ya. Dan kembali lagi ini terjadi pada waktu Mercury retrograde ya. Jadi memang di sini semesta memang mengajarkan pada kita semua yaitu tadi ya, bahwa kesalahan atau kendala teknis apapun yang terjadi bukan untuk membuat kita menderita, membuat kita malu, membuat kita rugi gitu ya, tapi lebih pada untuk menunjukkan pada kita bahwa apa yang kurang dari diri kita sehingga kita bisa nantinya setelah Mercury retrograde kita bisa belajar dan akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan dengan lebih baik gitu ya intinya ya. Oke, mari kita lihat untuk animal spirit oracle-nya untuk teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta. Satu kartu semesta untuk animal spirit teman-teman Capricorn di sini. Oh, kalian mendapatkan dua. Oke, saya ambil semuanya. Yang pertama adalah horse, spirit, freedom. Your heart is pure and free. A greater purpose calls you. You have unlimited reserve. Itu tadi ya. Of stamina and strength. You follow the winds of change and accomplish your dream. Jadi di sini saya merasakan dengan adanya horse spirit gitu ya. Semesta seperti berkata, ya bebaskan pikiranmu gitu ya, tidak perlu ragu gitu ya, tidak perlu setengah-setengah gitu ya, all out aja gitu ya, bebaskan saja gitu ya. Semakin kalian di sini semakin bekerja semakin setengah-setengah gitu ya, itu makan banyak hal yang kendala teknis yang terjadi gitu ya, karena kalian di sini mungkin setengah hati ya memeriksa sesuatu, memeriksa backstage, memeriksa kelistrikan, lightning gitu ya, kalian setengah hati gitu ya, jadi akhirnya banyak hal yang miss di situ ya, dan di sini semesta seperti berkata sudah bebaskan kalian dari keraguan gitu ya dengan adanya horse spirit di sini ya. Itu lalu kemudian di sini kalian juga mendapatkan tiger spirit, dua spirit langsung yang menaungi kalian di sini yang artinya fire gitu ya. Saya bacakan,
I choose to be unstoppable. My passion is my power. Nah, itu tadi ya. Jangan ragu. I'm bold, I'm brave. Mighty forces come to my aid. Gitu ya. Jadi intinya di sini saya memilih untuk tidak terkalahkan. Passion saya adalah kekuatan saya. Saya tegas, saya berani, dan kekuatan yang luar biasa membantu saya. Gitu ya. Tiger spirit. Gitu ya. Jadi kembali lagi jangan ragu teman-teman. Jadi indecision di sini ternyata artinya adalah kalian masih ragu. Kalian masih setengah-setengah dalam menjalani sebuah apapun ini usaha kalian. Gitu ya. Jangan ragu. Karena ya itu tadi ketika kalian setengah hati dalam melakukan sesuatu apa nanti akan banyak miss yang terjadi. Itu ya. Oke ya. Itu untuk teman-teman Capricorn ya. Pesan-pesan semesta dan dari saya gitu ya. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn. Terima kasih, salam satu semesta.